Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalwa Mandayeta, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan resume agenda 1 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah sikap siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi tugas dan situasi apapun demi menjaga keutuhan NKRI. Sikap ini dilandasi oleh cinta tanah air, semangat pengabdian, serta komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan nilai bela negara terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang ketiga, etika, etiket, dan moral. Yang keempat yaitu kearifan lokal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani adalah kondisi fisik tubuh yang memungkinkan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Beberapa indikator penting dalam kesehatan jasmani ialah 1. Komposisi tubuh, 2. Kelenturan tubuh, 3. Kekuatan dan daya tahan otot, 4. Daya tahan jantung dan paru-paru, 5. Kebiasaan berolahraga, dan yang terakhir yaitu pola hidup yang sehat. Kemudian ialah kesehatan mental. Kesehatan mental berkaitan dengan keseimbangan pikiran, emosi, dan perilaku. Seseorang yang sehat secara mental mampu berpikir jernih, mengendalikan emosi, serta menjalin hubungan sosial yang baik. Terdapat 2 sistem berpikir yang mempengaruhi kondisi mental. Yang pertama, emosional dan instinktif. Yang kedua yaitu rasional dan analitis. Yang selanjutnya ialah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kemampuan fisik melaksanakan tugas tanpa kelelahan ataupun cedera. Manfaat dari kesiapsiagaan jasmani ini ialah postur baik, tahan kerja berat, dan tangkas. Latihan yang dapat dilakukan untuk kesiapsiagaan jasmani ialah lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run, dan berenang. Sifat kesiapsiagaan jasmani ini dapat dilatih dan berkembang sesuai usia. Ciri sehat dari kesiapsiagaan jasmani ialah fungsi tubuh normal, bertenaga, dan pikiran tajam. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kemampuan mengelola emosi, stres, dan berpikir rasional. Karakter dari kesiapsiagaan mental ialah tenang, adaptif, dan bertanggung jawab. Kecerdasan emosional kesiapsiagaan mental ialah dapat sadar diri, dapat kendali emosi, dan rasa empati. Manajemen stres kesiapsiagaan mental ialah antisipasi, identifikasi, dan spiritualitas atau syukur, sabar, dan ikhlas. Yang ketiga adalah etika, etiket, dan moral. Yang pertama, etika. Etika ialah ilmu tentang nilai dan baik buruk atau pedoman bersikap. Seorang ASN harus menjaga moralitas, menjadi teladan, dan berperilaku sesuai norma. Yang kedua ada etiket. Etiket adalah tata krama dan sopan santun dalam pergaulan. Contoh dari etiket ialah bagaimana cara berpakaian, cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, cara berbicara, cara bersalaman, hingga jamuan makan. Yang ketiga adalah moral. Moral adalah nilai dan norma yang mengatur tingkah laku. Sedangkan moralitas adalah dasar menilai perbuatan baik atau buruknya dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya ialah kearifan lokal bela negara. Kearifan lokal bela negara adalah
hasil pemikiran dan tindakan masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial secara bijaksana. Prinsip utama dari kearifan lokal yang pertama, berwujud gagasan, adat, norma, alat, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, mengandung nilai kebaikan dan manfaat. Yang ketiga, berkembang jika dilestarikan dan bisa punah jika dilupakan. Yang terakhir, memiliki keaslian lokal dan dapat diadaptasi dari luar. Urgensi dari kearifan lokal ialah 1. Identitas dan jati diri bangsa. 2. Wujud persatuan. 3. Modal budaya dalam bela negara. Dan yang terakhir, nilai luhur bangsa yang tidak mudah ditiru oleh bangsa lain. Selanjutnya ialah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik. Diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Yang kedua ialah keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Yang ketiga, kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah upaya sistematis untuk mendeteksi, mengenali, dan mengantisipasi secara cepat dan tepat setiap potensi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, masyarakat, atau lingkungan. Yang ketiga, membangun tim. Membangun tim dalam bela negara bertujuan untuk memperkuat kerjasama, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, caraka malam. Caraka malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dalam kemampuan peserta latsar CPNS dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir ialah api semangat bela negara. Dalam kegiatan latsar CPNS, api unggun dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi para pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Lazimnya, orang yang mendapat hak untuk didahulukan adalah urutan seseorang karena jabatan atau pangkatnya, seperti pejabat negara dan pejabat pemerintah. Berikut adalah contoh tata tempat kegiatan resmi tatap muka. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.